Shalom, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Lembah Kekelaman. Kita akan baca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ini adalah pasal yang sering kita dengar ya, dan saat ini kita akan mendengar renungan ya, bahwa di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat ini kita umpamakan panggung sandiwara. Nah, di dalam panggung sandiwara itu tentunya yang pertama kita akan melihat panggung ya, dan yang kedua tentu kita akan melihat pemainnya. Ya, pemainnya di sini tentu hanya ada dua, yaitu domba dan gembala. Jadi ada tiga unsur, yaitu panggung, yang kedua kita akan melihat domba, dan yang ketiga kita akan melihat gembala. Yang pertama ya, panggungnya namanya Lembah Kekelaman. Nah, Lembah Kekelaman ini bukan hanya kiasan ya, tapi memang di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan The Valley of Shadow of Death atau lembah bayang-bayang maut. Dan lembah ini benar-benar ada saudara ya, bahwa jarak Yerusalem ke Yeriko itu 43 km ya. Itu melewati gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi, yang rendah, dan lembah-lembah yang agak dalam ya, yang namanya Wadi Kelt. Nah, di Wadi Kelt inilah ya, itu terletak lembah kekelaman, di mana ya Daud pada saat itu ya, ketika dia sedang menggembala ya, kalau rumput-rumput yang di atas lembah itu sudah habis ya, dan air sudah habis ya, maka dia akan turun ya ke Wadi Kelt ini ya untuk mengambil air. Nah, pada tahun 420 Masehi di situ dibangun biara Yunani Ortodok yang disebut dengan Saint George dari Kosiba. Sampai sekarang kalau saudara ke Israel ya, bangunan ini masih ada ya, bangunan biara ini masih ada. Itulah dulu yang disebut dengan Lembah Kekelaman. Nah, yang kedua kita akan melihat domba, saudara ya. Nah, domba itu ya, di sini Tuhan berfirman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, bagi domba dia punya dua tugas ya. Yang pertama, dia terus berjalan. Nah, jadi saudara sebagai dombanya Allah ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus terus berjalan. Dan yang kedua ya, tugasnya domba itu adalah tidak boleh takut. Jadi domba itu mempunyai dua tugas ya. Yang pertama, dia harus tetap terus berjalan. Tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti, tetap percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan yang kedua, dia tidak boleh takut karena penyertaan Tuhan akan selalu menyertai domba itu. Dan yang ketiga saudara ya, kita melihat peran ya, atau peranan dari gembala itu ya. Gembala itu ya, itu membawa gada dan tongkat. Untuk apa ya? Tentu gada itu adalah untuk membela ya domba itu ketika dia diserang dari binatang-binatang yang buas ya. Zaman dulu gadanya itu terbuat dari akar pohon yang sudah kering ya. Itulah yang disebut gadanya seorang gembala untuk menghalau binatang-binatang yang datang. Tetapi dia juga punya tongkat, yaitu untuk meluruskan ya. Kalau domba itu berjalan tidak pada jalurnya, maka gembala itu akan memukul ya, dan dia akan meluruskan ya domba itu pada kawanannya. Nah, saudara, tugas dari gembala ya adalah disebutkan bahwa yang pertama tugasnya gembala itu adalah menyertai ya. Sebab
sebab engkau besertaku. Jadi tugasnya gembala itu adalah menyertai. Demikianlah Tuhan ya menyertai kehidupan kita untuk melewati lembah kekelaman. Dan tugas gembala yang kedua itu adalah menghibur. Ya, sebab firman Tuhan katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan juga memberikan ya petunjuk kepada kita bahwa Dia itu punya tugas ya yang mungkin tidak kita sadari sebagai seorang gembala agung, yaitu Dia menyertai ya kehidupan kita sekalipun ya melewati lembah kekelaman. Dan yang kedua, tugasnya itu adalah menghibur kita, menguatkan kita ya supaya kita tetap ya pada kawanan domba itu ya. Nah, Saudara, di sini tadi ya sebagai akhir dari renungan ini tadi disebutkan dalam bahasa Inggris itu adalah the shadow of death ya. Shadow of death adalah bayang-bayang maut. Nah, Saudara, tentu bayangan itu ya, bayangan itu adalah sesuatu yang tidak nyata, Saudara ya. Jadi bayangan itu sifatnya itu adalah sesuatu yang maya. Demikian juga ya di dalam kehidupan kita ya, bayangan itu sebetulnya kekhawatiran kita ya, iblis yang menakut-nakuti kita ya, supaya kita hidup di dalam ketakutan. Jadi yang pertama tentang bayang-bayang, bahwa bayangan itu adalah sesuatu yang maya ya, yang sifatnya itu hanya untuk menakut-nakuti kita, untuk membuat kita itu selalu khawatir. Dan yang kedua, bayangan itu seringkali lebih besar dari objek yang sebenarnya. Jadi kalau Saudara melihat pohon ya, kadang-kadang itu bayangannya itu jatuh di tanah itu jauh lebih besar daripada objek itu sendiri. Demikian juga masalah yang kita hadapi sebenarnya juga oleh iblis ya dibuat seperti bayang-bayang. Jadi lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya. Dan bersama Yesus, Gembala Agung kita akan mampu ya menghadapi semua. Dan yang terakhir, Saudara, yang ketiga, jika ada bayangan, pasti ada cahaya. Ya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ya, Dialah yang menerangi kehidupan kita, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Nah, Saudara, lembah kekelaman itu adalah sebuah lembah ya, hanya kita berjalan sementara, tidak seterusnya seumur hidup ya kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Seperti Daud juga ya, dia di lembah kekelaman ya itu hanya untuk mengambil air. Tapi sementara setelah dia dapatkan air ya tentu dia akan naik kembali. Demikian juga kehidupan kita tidak selamanya di bawah, tapi suatu saat ketika kita percaya ya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengangkat hidup kita. Sekian renungan firman Tuhan, semoga bermanfaat bagi saudara semua. Amin.